Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrianto dari perwakilan kelompok 3. Kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang penilaian hasil belajar. Nah, adapun anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Sabrianto, yang kedua Muhammad Haris, dan yang ketiga adalah Muhammad Sabri, dan keempat adalah Al-Irsyad. Nah, materi pertama saya akan bawakan sendiri, yang mana judulnya adalah pengertian penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar merupakan aktivitas yang sangat penting dalam proses pendidikan. Semua proses di lembaga pendidikan formal pada akhirnya akan bermuara pada hasil belajar yang diwujudkan secara kuantitatif berupa nilai. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan fungsi penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar dan oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan perbaikan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan fungsinya, penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi formatif, sumatif, dan fungsi formatif ini digunakan untuk memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik di dalam sikap pengetahuan dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dalam satu semester sesuai dengan prinsip kurikulum 2013. Nah, selanjutnya adalah fungsi sumatif, digunakan untuk menentukan keberhasilan belajar didik pada KD tertentu akhir suatu semester, 1 tahun pembelajaran, atau 1 masa proses pendidikan di satuan pendidikan. Hasil dari penentuan keberhasilan ini digunakan untuk menentukan nilai rapor, kenaikan kelas, dan keberhasilan belajar satuan pendidikan seorang peserta didik. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu saudara Muhammad Sabri. Baik, selanjutnya materi 02, pengertian penelitian. Penelitian merupakan proses kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program yang sudah ditetapkan sebelumnya berhasil dengan baik atau tidak baik, seperti sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan dalam hal apa, bagaimana ketercapaian tujuan pendidikan, apa dan bagaimana yang belum tercapai, dan apa yang menjadi penyebabnya, serta apa tindak lanjutnya. Penilaian berfungsi sebagai berikut. 1. Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Dan fungsi ini, maka penilaian harus mencakup mengacu pada rumusan tujuan pembelajaran sebagai pembelajaran dan kompetensi mata pembelajaran. 2. Umpan balik sebagai perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan pembelajaran, kegiatan atau pengalaman belajar siswa, strategi pembelajaran yang digunakan guru, media pembelajaran, dan lain-lain. Ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa pada para orang tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran dalam bentuk nilai-nilai presentasi yang dicapainya. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala. Menurut hadis 1995, pengukuran dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menggunakan alat yang standar, kedua menggunakan alat-alat yang standar. Tujuan asesmen pembelajaran. Asesmen atau penilaian dilakukan mempunyai beberapa tujuan, sebagaimana dikemukakan oleh Arikonto 1995 ayat 9 bahwa tujuan dan fungsi penilaian meliputi 1. Penilaian berfungsi sebagai selektif, penilaian berfungsi diagnostik, penilaian berfungsi sebagai penempatan, 4. Penilaian berfungsi sebagai pengukuran kebersihan.
menginjak lanjut hasil penelitian. Yang ketiga, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada stakeholder. Yang kelima, sebagai dasar umpan balik dalam bagi perbaikan proses belajar mengajar. Dalam melakukan tindakan penilaian hasil belajar perlu memperhatikan hal berikut. Penilaian meningkatnya merancang sedemikian rupa sehingga jelas abilitas yang harus dinilai, materi yang akan dinilai, alat penilaian dan interpretasi hasil penilaian. B. Penilaian harus menjadi bagian internal dalam proses pembelajaran. C. Untuk memperoleh hasil yang efektif, penilaian harus menggunakan berbagai alat yang berbentuk teks maupun non-teks. Dan D. Pemilihan alat penilaian harus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. E. Alat penilaian harus mendorong kemampuan penilaian dan aktivitas peserta didik seperti tes tulis, sains, tes kinerja, ahli kerja peserta didik, proyek dan portfolio. Objek penilaian harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai. G. Penilaian harus mengacu kepada prinsip diferensiasi, yaitu memberikan peluang kepada peserta didik untuk menunjukkan apa yang diketahui, apa yang dipahami, dan apa yang dapat dilakukan. E. Penilaian tidak bersifat diskriminatif, artinya guru harus bersikap adil dan jujur kepada semua peserta didik serta bertanggung jawab kepada semua pihak. Penilaian harus diikuti dengan tindak lanjut. Yang C. Penilaian harus berorientasi kepada percakapan hidup dan bersifat mendidik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal atau faktor-faktor yang datang dari dalam diri yang mempengaruhi hasil belajar terdiri dari dua faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor biologis atau jasmania. Faktor biologis meliputi segala hal yang berhubungan dengan keadaan fisik atau jasmani individu yang bersangkutan. Kemudian yang kedua itu faktor psikologis atau rohania. Faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan belajar ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Kondisi mental yang dapat menunjang keberhasilan belajar adalah kondisi mental dan stabil. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar individu itu sendiri. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor waktu yang akan dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan rumah atau keluarga ini merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menentukan perkembangan pendidikan seseorang, dan tentu saja merupakan faktor pertama dan utama pula dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. Hal ini karena keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak bahkan belajar untuk belajar itu sendiri. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Salah satu yang paling mutlak harus ada di sekolah untuk menunjang keberhasilan belajar adalah adanya tata tertib dan disiplin yang ditegakkan secara konsekuen dan konsisten. Yang ketiga itu faktor lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan masyarakat, lingkungan atau tempat tertentu yang dapat menunjang keberhasilan belajar diantaranya adalah lembaga-lembaga pendidikan non-formal yang melaksanakan kursus-kursus tertentu seperti kursus bahasa asing, keterampilan tertentu, bimbingan tes, dan kursus pelajaran tambahan yang menunjang keberhasilan belajar di sekolah. Yang keempat itu faktor waktu.
waktu atau kesempatan memang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar seseorang. Sebenarnya yang sering menjadi masalah bagi siswa bukan ada atau tidaknya waktu, melainkan bisa atau tidaknya mengatur waktu yang tersedia untuk belajar. Yang mungkin sekian persentase dari kelompok saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.